Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Hafiz Firmansyah, biasa dipanggil Fadli. Pada video singkat kali ini, saya akan membahas sebuah materi, yaitu materi tentang sekularisme. Nah, berbicara mengenai sekularisme, memang sekularisme ini banyak menimbulkan kontroversial dari berbagai pihak. Ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung dengan ideologi ini. Terlebih lagi dengan orang-orang yang menganut ketuhanan atau orang-orang yang beragama. Jelas mereka menentang dengan ideologi sekularisme. Nah, karena itu sampai saat ini ideologi sekularisme masih banyak ditentang di berbagai pihak. Nah, kita langsung masuk ke materi tentang sekularisme itu apa sih? Atau definisi dari ideologi sekularisme itu apa? Nah, sekularisme itu secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Nah, sekularisme ini juga merujuk kepada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutama yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret atau yang nyata, fakta juga, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan. Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Salah satunya dengan menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil. Hal ini dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan orang-orang yang beragama minoritas. Dalam kajian keagamaan, masyarakat dunia barat pada umumnya dianggap sebagai sekuler. Hal ini dikarenakan kebebasan beragama yang hampir penuh tanpa sanksi legal atau sosial, dan juga karena kepercayaan umum bahwa agama tidak dapat menentukan keputusan politis. Lalu ada jenis sekularisme. Jenis sekularisme menurut Muhammad Iqbal dalam Ibnu Rushd dan Aforisme, sekularisme dapat dibedakan ya menjadi dua, yaitu pendekatan atau approaching sosiologis dan filosofis. Nah, yang pertama, pendekatan sosiologis, yaitu proses sekularisasi menuju sekularisme adalah dengan melakukan desakralisasi atau penghilangan kesakralan. Nah, yang dimaksud apa dengan desakralisasi atau penghilangan kesakralan? Yang dimaksud itu tuh menghilangkan hal-hal yang selama ini dianggap sakral dan atau dianggap ajaran sakral atau ajaran dasar agama. Nah, padahal hanya pendapat, interpretasi, dan pemahaman orang-orang terdahulu terhadap ajaran agamanya. Pemahaman inilah yang hendak dipertanyakan kembali dan ditinggalkan untuk kemudian dicari jalan alternatif, pemikiran yang lebih mendunia, dan penafsiran agama. Nah, yang kedua, ada pendekatan filosofis, yang mana pendekatan filosofis itu sekularisme adalah paham yang memisahkan secara total antara agama dan pemerintahan atau negara. Yang dimaksud adalah sekularisme pada dasarnya menghendaki agar negara bersikap netral atau tidak tendensius atau berpihak dalam urusan kepercayaan penduduknya. Dengan kata lain, sekularisme merujuk pada paham yang mengatakan bahwa Tuhan tidak berhak mengurusi masalah-masalah duniawi, atau masalah dunia harus diatur dan diurus dengan cara-cara lain yang bukan dari Tuhan. Lalu, sekularisme dalam bernegara. Nah, dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama. Nah,
Selain ini ada ini, hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama, lalu ada seperti tadi ya mengganti hukum keagamaan dengan hukum sipil, lalu bisa juga dengan menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Hal ini dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas. Nah, kebanyakan agama menerima hukum-hukum utama dari masyarakat yang demokratis, namun mungkin masih akan mencoba untuk mempengaruhi keputusan politik, meraih atau untuk meraih sebuah keistimewaan khusus. Nah, aliran agama yang lebih fundamentalis jelas menentang sekularisme. Contohnya seperti fundamentalis Kristen, lalu ada Islam juga fundamentalis. Ya, itu juga kedua agama ini jelas menentang dengan adanya ideologi sekularisme. Nah, pada saat yang sama, ya dukungan akan sekularisme ini datang dari minoritas keagamaan yang memandang sekularisme politik yang tadi ya pemisahan antara agama dan pemerintahan dalam pemerintahan sebagai hal yang penting untuk menjaga persamaan hak. Apalagi kita hidup di banyak hal perbedaan. Nah, orang-orang minoritas itu jelas mendukung dengan adanya ideologi sekularisme dalam politik. Nah, kita lanjut ke masalah yang selanjutnya, itu sekularisme dalam perspektif agama Islam. Dalam Islam, sekularisme jelas tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Karena menurut pandangan Islam, apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, maka urusan itu akan bertabrakan atau akan kontra dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. Contohnya, kekuasaan yang ada suatu kekuasaan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, maka akan terjadi kezaliman yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin untuk menjunjung sebuah keadilan. Lalu ada hukum yang tidak berjalan sesuai dengan kaidah agama, timbul kesenjangan atau kerusuhan sosial, ekonomi menjadi terganggu. Lalu dari sudut pandang Islam banyak sekali dari sekularisme ini menimbulkan kerugian yang akan ditemukan daripada keuntungannya. Islam memang menghargai paham yang dianut orang, bangsa, negara, dan pemeluk agama lain. Namun Islam ini berjaga-jaga atau mewanti-wanti orang agar tidak menyebarkan paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk tetap teguh beriman di tengah derasnya arus zaman, sekularisme yang berpotensi melemahkan keimanan, yaitu dengan menyibukkan diri dengan membaca kitab suci Al-Quran beserta terjemahannya, lalu mengimplementasi nilai-nilai yang ada di Al-Quran, lalu ada juga dengan membaca hadis, besertai maknanya, dan menyibukkan diri dengan menunaikan berbagai tugas ibadah keagamaan. Dengan demikian, kepercayaan kita senantiasa akan bertambah kuat dan lebih dalam paham mengenai ilmu ajaran Islam. Sebaiknya kita juga perlu bergaul dengan orang-orang soleh, kemudian memperhatikan perilaku mereka dan meneladaninya. Jadi kita mencontoh hal-hal yang baiklah dari orang-orang sekitar kita. Mungkin dengan demikian kita tetap dapat berpegang teguh ya, iman kita tidak akan goyah terhadap distraksi-distraksi dari berbagai lingkungan. Lalu jika dilihat dari segi ajaran semua agama, mungkin juga melarang berbuat atau berpaham dengan sekularisme. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Singkat saja. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.